Koki legendaris. Episode 17, ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari Bang Ox. Beberapa hari telah berlalu sejak Yuan Ming mencetuskan ide tersebut, dan mereka yang menghubungi tempat tersebut juga telah memperoleh hasil, seperti sekarang. Halo, apakah Anda pemilik toko Yuan Ming? Telepon tiba-tiba berdering dan Yuan Ming segera menjawabnya. Ya, saya dari Superman Takaut. Apakah Anda tertarik untuk bergabung dengan bisnis pesan antar? Suara seorang gadis yang manis dan lembut terdengar dari ujung sana. Maaf, saya tidak berencana untuk memesan makanan, tolak Yuan Ming. Baiklah, maaf mengganggu. Ucap orang di ujung telepon lalu menutup telepon. Tetapi hari ini benar-benar hari keberuntungan Yuan Ming, karena tak lama kemudian ia menerima telepon lagi, dan ini berkat catatan yang ia tulis sendiri. Tentu saja Yuan Ming menolak, dan kini hanya tinggal satu tugas lagi yang harus diselesaikan. Tepat ketika Yuan Ming mengira akan memakan waktu beberapa hari, perusahaan makanan siap saji kelas atas yang dihubungi Wu Hai dan pusat penyelamatan bos Yuan Man juga menelepon. Setelah menolak lagi, sistem langsung menampilkannya. Sistem menampilkan pesan misi peningkatan selesai, Anda dapat meningkatkan, hadiah dapat dikumpulkan, dan makanan ringan telah didistribusikan. Yuan Ming menghela napas dengan kegembiraan di wajahnya. Akhirnya, Anda dapat mengklaim hadiah Anda. Yuan Ming sangat bersemangat. Tugas ini jauh lebih sulit daripada sebelumnya, dan ini merupakan tugas peningkatan. Porsinya akan meningkat setiap kali ada peningkatan, yang berarti Yuan Ming kini mendapatkan 40%. Sasaran sistem ini akan membantu Anda menguasai masakan Cina dan Barat dan menjadi koki terbaik dunia. Tuan rumah Yuan Ming. Jenis kelamin laki-laki. Usia 24. Kebugaran fisik C. Bakat kuliner tidak diketahui. Keterampilan tidak ada. Alat peraga tidak ada. Peringkat memasak 5 dimensi pemula. Tingkat 3. Judul Master Kue. Tugas peningkatan tolak pembelian grup dari lebih dari 10 platform pengiriman makanan. Hadiah tugas ambil 1 fragmen hidangan dan tingkatkan 1 camilan. Benar saja, level sistem telah ditingkatkan ke level 3, dan hadiahnya kini tersedia. Terima. Yuan Ming menerima semua hadiah sekaligus. Tanpa memeriksa camilannya, ia mulai mengambil hadiah pecahan masakan. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah mengekstrak fragmen masakan Sichuan gaya Rongpai, yang dapat dibuka sendiri. Bukankah kita memprioritaskan masakan yang sudah ada sebelumnya? Yuan Ming mengira itu akan menjadi hidangan lain dari masakan Jinling. Tetapi ternyata itu adalah masakan Sichuan. Wu Hai pasti yang paling bahagia sekarang. Cabai rawit sangat diperlukan dalam banyak hidangan Sichuan. Dan Wu Hai pada dasarnya menyukai makanan pedas. Tetapi ia menahan keinginan untuk makan makanan pedas karena hidangan lain begitu lezat. Sistem tidak menjawab pertanyaan Yuan Ming dan tetap diam. Yuan Ming memutuskan untuk melihat berapa banyak piring yang telah ia gambar. Kali ini, pecahan-pecahannya tampak sedikit lebih besar daripada piring-piring Jinling. Ketika saya mengkliknya, seperti dugaan saya, ada lebih banyak hidangan, tetapi tidak banyak. Kali ini hanya ada 2 hidangan daging dan 2 hidangan sayuran, dengan 1 hidangan sayuran tambahan. Sekarang kita punya beberapa camilan untuk dinikmati bersama anggur. Yuan Ming sangat senang melihat 2 hidangan tersebut. Kemudian beberapa hidangan bergantian muncul di benak Yuan Ming, bersama dengan resep berbagai makanan ringan. Sekarang Yuan Ming adalah pria yang bisa memasak 2 jenis masakan. Sudah terlambat, jadi Yuan Ming menahan keinginannya untuk mencoba hal baru. Ia mandi, menenangkan diri, dan berbaring di tempat tidur. Tak lama kemudian, ia tertidur dengan napas teratur. Yuan Ming mulai menyiapkan bahan-bahan untuk sarapan pagi-pagi sekali. Tentu saja, sarapannya akhir-akhir ini selalu kue telur. Bos, apakah Anda senang hari ini? Begitu Mu Xiaoyun tiba, ia melihat wajah Yuan Ming yang lembut dan tampak sedang dalam suasana hati yang baik. Ya, benar. Yuan Ming mengangguk setuju. Yuan Ming sudah menyiapkan makan malam setoples anggur pitong, 2 lauk, dan sepiring nasi goreng. Hari ini pasti akan sangat lezat. Apakah kamu akan menyajikan hidangan baru? Mu Xiaoyun, yang sudah lama mengenal bos Yuan, sudah lebih mengenalnya. Jadi dia bertanya dengan ragu-ragu. Ya, akan tersedia siang ini. Yuan Ming mengangguk. Sama sekali tidak terlihat acuh tak acuh. Bagus sekali. Mu Xiaoyun pun langsung senang. Saat ini, banyak orang bertanya kepada Yuan Ming setiap hari, atau bahkan setiap kali makan, kapan hidangan baru akan dirilis. Meskipun mereka tidak bosan dengan hidangan yang sudah ada, naluri manusia adalah mencari hal-hal baru. Setelah berpikir sejenak, Mu Xiaoyun bertanya, bisakah saya memberitahu mereka? Mu Xiaoyun merujuk pada kelompok pusat penyelamatan bos Yuan. Yuan Ming sudah lama mengetahui keberadaan kelompok semacam itu, tetapi ia tidak bergabung karena tidak menyukai produk elektronik. Namun, Mu Xiaoyun tetap menjadi tulang punggung kelompok tersebut karena identitasnya. Baiklah. Yuan Ming mengangguk. Baiklah,
Terima kasih, bos. MU Xiaoyun tersenyum manis dengan lesung pipitnya. Dia mengeluarkan ponselnya dan dengan cepat mengklik halaman grup. Nama grup MU Xiaoyun adalah Xiaoyun. Saya punya kabar baik untuk kalian semua. Bos telah memutuskan untuk meluncurkan hidangan baru siang ini. Xiaoyun. Begitu MU Xiaoyun mengatakan ini, kelompok itu langsung ramai. Meskipun masih pagi, banyak orang keluar untuk bertanya. Kecepatannya mencapai 99 per menit. Namun, hanya ada 30 orang di grup ini. Dan mereka yang bergabung semuanya adalah pelanggan tetap. Sepertinya orang-orang ini cerewet seperti senapan Gatling. Kini MU Xiaoyun memegang ponselnya dan mengamati dengan saksama, bersiap untuk menjawab. Benarkah? Hebat. Pasti akan ada makanan pedas kali ini. Wuhai, nama grup baru Wuhai, sedang menunggu makanannya. Menurutku versi yang ringan lebih bagus, itu favoritku. Kakak Bos Yuan, tak usah dikatakan lagi, bernama San Ming, nama yang sudah dibanggakannya sejak lama. Saya lebih suka makan camilan. Camilan di kedai Fang tidak cocok dengan anggur Bos Yuan. Saya kesakitan. Tolong bantu saya. Instruktur bela diri Chen Wei, seorang pemabuk, tentu saja lebih peduli dengan hal-hal yang berkaitan erat dengan alkohol. 1 atau 2, tanya saja pada Xiaoyun dan kau akan tahu. Man tepat sekali. Apakah Xiaoyun hidangan pedas? Di antara saudara-saudara yang menunggu makan malam, Wuhai bergerak paling cepat, dan dia benar-benar memiliki tangan yang fleksibel seperti yang diidentifikasi oleh ketiga wanita itu. Kurasa itu pasti camilan, kan, Xiaoyun. Sang instruktur bela diri, diikuti oleh si pemabuk, juga sangat terobsesi dengan camilan. Bos tidak mengatakan apa hidangannya. Anda akan mengetahuinya saat Anda datang untuk makan siang. MU Xiaoyun dengan bercanda mengirim emoji wajah tersenyum. Sekarang semua orang tahu untuk membantu Yuan Ming menarik pengunjung. Ayo, aku pasti datang. Aku penasaran apakah aku akan tahu besok pagi. Wuhai, yang sedang menunggu sarapan, sudah berada di luar toko Yuan Ming, siap untuk sarapan. Wuhao, kamu tidak pernah melewatkan makan, jadi tentu saja kamu akan pergi. Keluhan Man yang kejam tiba-tiba mengubah nada lukisan itu. Kelompok itu segera mulai mendiskusikan hidangan baru apa yang dirilis Yuan Ming, bagaimana kelompok itu akan memakannya, dan bagaimana mereka bisa menjadi yang pertama memakan hidangan baru itu secepat mungkin. Wuhai meletakkan ponselnya dan langsung masuk ke toko. Bukankah lebih cepat kalau bertanya langsung ke orangnya tentang hal semacam ini? Bos Yuan, beri aku sarapan. Wuhai sangat sopan dan memesan sarapan terlebih dahulu. Ia baru punya energi untuk bertanya setelah kenyang. Tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk dan memberi isyarat untuk menunggu. Bos Yuan, kudengar ada hidangan baru. Apakah pedas? Wuhai memang paling memperhatikan rasanya. Baiklah, kita berangkat siang nanti. Yuan Ming mengenakan masker, dan suaranya terdengar agak teredam di balik maskernya. Ceritakan dulu soal selera. Ini bukan aturan. Wuhai langsung membahas aturannya. Ya, itu bukan aturan, tapi kamu akan tahu nanti siang. Yuan Ming segera menyiapkan 2 kue telur dan menyerahkannya kepada Wuhai. Ku bilang, ini cuma masalah selera, bilang saja. Wuhai mengambil piring itu dan sengaja tidak melihatnya. Setelah selesai bicara, ia mengambil sepotong dan mulai makan. Bos Yuan, kalau saya tidak mau kertas ini, maukah Anda menagih saya? Tiba-tiba seseorang bertanya sebelum Yuan Ming sempat menjawab. Baiklah. Yuan Ming mengangguk. Ini benar-benar berhasil. Saya tidak mau kertas, saya mau sumpit. Saya punya hidangan manis dan terlalu panas untuk dipegang dengan tangan saya, kata pria itu gembira. Kue telur dengan kertas terlipat harganya 168,8, dan tanpa kertas harganya 168. Tunggu. Keren banget. Saya hemat 80 sen lagi dan bisa tambah telur di sampingnya. Lalu di pagi hari, ada sekelompok orang yang tidak mau pakai kertas kado dan makan pakai sumpit. Banyak yang melakukannya untuk menghemat uang, tapi lebih banyak lagi karena sulit menyimpan uang kembalian 2 sen. Lagi pula, tidak ada yang mau membuangnya. Toh itu kan uang. Orang-orang ini tidak tahu cara menghargai sesuatu. Kue telur ini harus dimakan dengan tangan. Kalau tidak, rasanya tidak akan seperti itu, kata Wuhai sambil mendecakkan lidah, tampak seperti dia tahu banyak. Meski begitu, aku tidak akan memberitahumu hidangan baru. Yuan Ming jarang mengucapkan kalimat panjang, tapi itu hanya untuk menolak Wuhai. Bos Yuan, jangan bicara. Aku pulang dulu. Wuhai berpikir, kalau memungkinkan, dia bisa memasak sendiri. Tapi dengan cara memasaknya, kalau makanannya tidak meledak, dia beruntung. Kalau meledak, bagi orang biasa, lebih baik menjauh dari dapur. Ini hal yang baik untuk kita berdua. Begitu Wuhai pergi, sudah hampir waktunya sarapan. Lagi pula, dia sudah lama berdiri di sini. Yuan Ming juga mulai menyiapkan bahan-bahan dan membuat hidangan baru untuk makan siang. 3 hidangan perlu disiapkan terlebih dahulu.
Hal pertama yang disiapkan Yuan Ming adalah kelinci yang dibungkus sutra. Karena proses ini memakan waktu paling lama, sudah ada lemari bertuliskan kelinci. Ia membuka pintu lemari dengan suara derit. Brengsek! Yuan Ming sangat terkejut hingga dia mengumpat keras. Ada beberapa kelinci melompat-lompat di dalam pintu lemari, mereka tampak seperti kelinci sungguhan. Ada sesuatu yang tampak seperti rumput tumbuh di salah satu sisi lemari, dan beberapa kelinci abu-abu sedang memakan rumput dengan santai. Beberapa dari mereka terkejut mendengar suara pintu lemari dan berbalik menatap Yuan Ming dengan telinga terkulai. Apalagi yang tidak bisa kau lakukan? Kau bahkan bisa mengubah lemari ini menjadi peternakan. Sistemku luar biasa. Yuan Ming menutup pintu lemari dan tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Sistem menampilkan kata-kata terima kasih atas pujiannya. Aku tidak memujimu. Yuan Ming merasa seperti sedang mengobrol dengan Wu Hai, dan ia merasakan hal yang sama seperti Wu Hai saat itu, rasa sakit yang samar di testisnya. Tarik napas dalam-dalam dan fokuskan seluruh perhatian Anda pada proses memasak, dan itu tidak akan terasa canggung. Kelinci sutra membutuhkan persyaratan dan teknik yang sangat tinggi, dan kelinci hidup harus digunakan untuk menyelesaikan langkah pengolahan dan persiapan selanjutnya. Yuan Ming membuat 10 kelinci berbalut sutra sekaligus, dan tidak ada masalah dalam menjualnya mengingat arus pelanggan. Yang tersisa hanyalah menyiapkan daging sapi. Membuat daging sapi bayangan lentera juga membutuhkan persiapan terlebih dahulu agar dapat disajikan dan dijual pada siang hari. Untungnya, kali ini daging sapinya disatukan dengan daging babi. Jadi tidak ada sapi utuh yang digunakan. Yuan Ming mulai mengolah daging sapi dengan tenang, tetapi sebelumnya ia merendam kacang terlebih dahulu. Proses persiapan daging sapi dingin sudah selesai, dan yang tersisa hanyalah mengirisnya saat ada yang memesannya. Hidangan lainnya jauh lebih rumit. Dimulai dengan merendam kacang dan melewati banyak tahapan sebelum menjadi tahu. Asal-usul tahu sangat menarik. Tahu ditemukan oleh seorang alkemis dan Raja Huainan, Liu An. Tahu tinggi protein, rendah lemak, dan berkhasiat menurunkan tekanan darah, lipid darah, dan kolesterol. Tahu dapat dimakan mentah atau dimasak. Kompendium Materia Medica karya Li Shizhen juga mencatat metode pembuatan tahu. Karena tahu dibagi menjadi tahu utara dan tahu selatan mempunyai rasa yang lembut dan menyegarkan, cocok untuk dibuat sup dan dimakan dingin. Sedangkan tahu utara mempunyai rasa yang lebih kuat daripada kacang yang lebih tua, cocok untuk direbus atau dimasak dalam keadaan putih. Yang disiapkan Yuan Ming hari ini adalah tahu utara. Pagi itu sibuk dan waktu berlalu dengan cepat. Ketika pintu dibuka siang hari, sudah banyak orang yang menunggu di luar Yuan Ming. Yang pertama dalam antrean tentu saja Mu Xiaoyun. Bos, baunya enak sekali. Apa kamu sedang menyiapkan hidangan baru? Tanya Mu Xiaoyun sambil tersenyum begitu dia masuk. Tentu saja. Aku baru saja mencium aroma pedas dan segarnya. Rasanya tak terlukiskan. Wu Hai adalah orang kedua yang masuk. Baiklah, silakan masuk. Yuan Ming memberi jalan dengan wajah serius untuk mempersilakan tamu di pintu masuk terlebih dahulu. Enak sekali. Rasanya seperti ada yang pedas, kata seorang gadis gembira. Kamu nggak takut jerawatan? Kata lelaki yang berdiri di belakang gadis itu sambil bercanda. Barang-barang Bos Yuan tidak akan menyebabkan jerawat, kata gadis itu dengan ekspresi percaya. Apa hubungannya makanan enak dengan tidak berjerawat? Tanya lelaki itu, tak mengerti. Kenapa menurutmu perkataanku salah? Tanya gadis itu dengan raut wajah galak dan ketidakpuasan. Tidak, apa yang dikatakan Ayuan benar. Kita pesan yang pedas saja nanti, kata pria itu langsung sambil tersenyum menyanjung. Cukup bagus. Gadis itu mengangguk puas dan melanjutkan antreannya. Para pengunjung yang datang dengan cepat memenuhi kursi-kursi yang tersisa. Semua hidangan baru ada di dinding belakang. Katakan saja apa yang ingin kau makan. Mu Xiaoyun memberikan instruksi dengan terampil dari samping. Oh, nama hidangan ini bikin saya ngiler. Akhirnya, ada daging untuk dimakan, kata Chen Wei sambil memperhatikan dari samping. Bukankah kau sudah makan udang dan capi terakhir kali? Wu Hai menoleh dan menatap Chen Wei dengan tatapan kosong, langsung mengungkapkan niatnya. Mereka bukan hal yang sama. Daging sapi, daging babi, dan daging kelinci adalah daging yang sebenarnya, bantah Chen Wei serius. Jangan memasang ekspresi seperti itu. Hatiku sakit. Wu Hai langsung memalingkan muka. Ekspresi Chen Wei mengingatkannya pada saat Yuan Ming menolaknya dengan serius. Siapa yang memberitahumu bahwa Xiaoyun memesan makanan? Kata Chen Wei dengan bangga. Silakan bicara. Mu Xiaoyun menunggu di samping. Saya mau sepiring daging sapi, sepiring daging kelinci, dan seporsi nasi putih. Meskipun Chen Wei ingin memesan semuanya, ia tetap harus mempertimbangkan isi dompetnya. Meskipun makanan satu orang bisa menghidupi seluruh keluarga, Chen Wei tidak bisa berhenti minum di malam hari. Untungnya, ia punya pekerjaan sampingan yang bisa menghasilkan uang tambahan. Maaf, kelinci berbalut sutra harus dipesan terlebih dahulu dan saat ini sedang tidak tersedia.
Yuan Ming berbicara langsung sebelum Mu Xiaoyun membuka mulutnya. Begitukah? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tanya Chen Wei penasaran. Pesan sekarang dan akan tersedia pukul 6 lusa malam, kata Yuan Ming. Sudah lama sekali, jadi mari kita lakukan seperti semut memanjat pohon. Chen Wei mengerutkan kening dan langsung mengganti hidangannya. Tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk, lalu kembali ke dapur untuk menyiapkan hidangan, dan menyerahkan bagian depannya langsung kepada Mu Xiaoyun. Tumis cepat di atas api besar, dan tak lama kemudian semut memanjat pohon dan potongan daging sapi pun tersaji. Daging sapi itu agak seperti hidangan dingin, dan aromanya tidak sekuat semut memanjat pohon yang ditumis dengan api besar. Jadi perhatian Chen Wei langsung tertarik pada semut memanjat pohon. Hidangan ini benar-benar sesuai dengan namanya, desah Chen Wei. Bihunnya bening seperti kristal, dengan potongan daging bertebaran di atasnya, berbentuk seperti semut yang sedang memanjat pohon. Irisan bawang putih hijau yang tersebar di antaranya tampak seperti daun hijau zamrud, dan seluruh hidangan memancarkan aroma yang istimewa. Mengambil sepotong bihun, Chen Wei mendapati potongan dagingnya masih menempel erat, tidak seperti di toko lain, di mana potongan daging akan langsung jatuh ke piring saat bihun diambil. Pada akhirnya, bihun tetaplah bihun dan daging cincangnya tetaplah daging cincang. Rasanya sama sekali tidak seperti semut yang memanjat pohon. Jelas bihun yang digoreng dengan daging cincang. Ini berbeda. Bihunnya dilapisi daging cincang dan irisan bawang putih hijau. Di atas bihun yang mengkilap, terdapat potongan kecil daging cincang dan irisan bawang putih hijau yang menambah aroma dan menghilangkan bau amis. Saat digigit, tekstur bihun yang lembut dan halus berpadu dengan aroma renyah daging cincang. Saat dikunyah sedikit, Anda akan merasakan aroma pedas bawang putih hijau. Rasanya sama sekali tidak berminyak, melainkan harum, lembut, dan menyegarkan. Di tengah makan, Chen Wei menyadari bahwa ia belum makan sesuap nasi pun. Ia mengambil mangkuk dan menggigitnya. Biasanya, hidangan yang bisa disantap begitu saja ini akan terasa agak hambar jika dipadukan dengan nasi. Tetapi hidangan ini berbeda. Tekstur bihun yang lembut, nasi yang agak lembek dan keras, serta sedikit rasa pedas lada di dalamnya, melengkapi rasa manis nasi. Chen Wei memakan sisa setengah piring semut memanjat pohon dengan nasi. Keahlian Bos Yuan memang pantas. Chen Wei memberinya acungan jempol sebagai pujian. Menurutku daging sapi adalah keahlian yang sesungguhnya, Wu Hai di samping tiba-tiba menyela. Ada juga daging sapi. Chen Wei tiba-tiba teringat daging sapi. Saat berbalik, saya melihat piring stoneware coklat, seukuran bola voli. Setiap irisan daging sapi di dalamnya seukuran telapak tangan wanita. Irisan daging sapi yang besar itu tampak sangat lezat. Lelaki hanya mendambakan sensasi menyantap daging dengan suapan besar dan meminum anggur dengan mangkuk besar, dan mereka yakin itulah rasa yang paling nikmat. Beberapa cabai terlihat jelas di potongan daging sapi yang besar, dan taburan minyak wijen membuat daging sapi itu tampak semakin lezat. Bahkan Chen Wei, yang baru saja merasa setengah kenyang, menelan ludahnya tanpa sadar sambil menelan. Chen Wei mengambil sepotong daging dengan sumpitnya dan akhirnya mengerti nama daging sapi itu. Potongan daging sapi yang besar itu terjepit di antara sumpit, tetapi setipis kertas. Secara umum, irisan daging setipis itu tidak bisa diangkat. Kalaupun bisa diangkat, dagingnya akan hancur atau menempel dengan lembut. Namun, ini benar-benar berbeda. Seolah-olah urat daging sapi masih ada, hanya sedikit bengkok, dan cahaya dari atas dapat terlihat jelas bersinar. Chen Wei membuka mulutnya lebar-lebar, menelan daging sapi itu sekaligus, dan mulai mengunyah. Pertama, aroma pedas dan mati rasa langsung menyerbu mulut, dan rasanya pori-pori langsung terbuka. Aroma pedas langsung menyerbu tenggorokan, tetapi tidak sampai tersedap. Di saat yang sama, rasa mati rasa tersebut merangsang lapisan lidah. Kemudian, muncullah kelezatan daging sapi, dengan sedikit kekenyalan, lembut, dan empuk. Setelah ditelan dalam beberapa gigitan, sama sekali tidak terasa tersangkut di gigi. Rasanya pedas, renyah, dan harum, hidangan yang cocok untuk dinikmati bersama anggur, kata Chen Wei sambil menelan sepotong. Benar sekali, daging sapi ini sangat cocok jika dipadukan dengan anggur pitong yang lembut. Wu Hai jarang setuju dengan kata-kata Chen Wei. Pedas dan lembut, keduanya sangat cocok, kata Chen Wei, lalu melanjutkan makan daging sapinya. Setiap kali makan, ia akan menelan daging sapinya lalu menyuap nasi. Ia selalu melakukan ini. Mungkin ini cara makan paling sopan yang pernah ia lakukan. Semuanya tampak lezat. Apa yang harus saya pesan? Tanya pria di antrean di belakangnya, yang gilirannya hampir tiba, tiba-tiba. Kalau punya uang, coba semuanya, atau coba satu persatu. Pasangan muda yang baru saja bertengkar itu berdiri di belakang pria itu, dan gadis di kelompok itu menyarankan dengan antusias. Saya kesulitan mengambil keputusan. Saya tidak tahu. Pria itu sedikit tertekan. Daging sapi, kan? Aku terlalu jauh tadi dan tidak bisa melihat keahlian pisau Bos Yuan yang luar biasa. Konon, pisau itu bisa menembus cahaya.
Gadis itu semakin tertarik pada benda-benda ini. Semua orang menginginkan sesuatu yang dapat dilihat dan dimakan. Daging sapi, 688 per porsi, pesan ini saja. Pria itu agak ragu, tetapi keinginannya untuk makan daging tetap mengalahkan dompetnya. Kita pesan apa? Tanya lelaki di belakang gadis itu menghampirinya. Bagaimana dengan rumput dan daging sapi Jinling? Kata gadis itu dengan murah hati. Ini kesempatan langka bagiku untuk datang ke sini dan mendengarkanmu, kata pria itu penuh kasih sayang. Apa maksudmu? Tidak sulit bagimu untuk datang ke sini. Jadi kau tidak mau mendengarkanku? Gadis itu menoleh dan berkata dengan nada tidak puas. Tidak, aku akan melakukan semua yang kau katakan. Pria itu tampak bingung, tetapi dia sangat berpengalaman dan tahu bahwa dalam situasi ini, hal yang benar untuk dilakukan adalah membujuk gadis itu. HMPH, lebih tepatnya begitu. Gadis itu tidak benar-benar marah, dia hanya bicara. Melihat pacarnya sudah menyerah, dia menoleh ke arah Yuan Ming. Bos, 2 porsi daging sapi, 1 porsi rumput Jinling, dan 3 porsi nasi putih. Mu Xiaoyun menuliskan pesanan ketiga orang itu dan berbalik untuk berkata kepada Yuan Ming yang sedang sibuk. Ya. Yuan Ming mengangguk untuk menunjukkan bahwa dia mendengarnya. Daging sapi dimarinasi di pagi hari dan siap disajikan. Anda hanya perlu memotongnya dan menyiramnya dengan minyak wijen. Daging sapi yang disediakan oleh sistem kali ini sangat normal. Sistem menampilkan teks berikut mengoptimalkan varietas putih sapi kuning Nanyang. Pembiakan dilakukan dengan menyempurnakan metode pembiakan Bailey 11, seorang menteri ternama di zaman Qin kuno. Mereka diberi pakan rumput bambu kerajaan, rumput hijau, rumput gandum hitam, dan alfalfa secara bergantian. Mereka diberikan relaksasi dan pijat profesional setiap hari untuk meredakan rasa asam pada daging sapi. Yuan Ming otomatis mengabaikan apa yang dikatakan sistem tentang pijat. Lagi pula, setiap sapi dipijat untuk relaksasi, kan? Apa-apaan? Ada sapi lain yang hidupnya lebih baik dariku. Yuan Ming tak kuasa menahan diri untuk mengeluh. Ketika Yuan Ming mengambil daging itu, ia mendapati setiap potongan daging sapi dibungkus satu persatu dan tampak sangat cantik, tetapi ukurannya sama sekali tidak menyerupai potongan daging sapi utuh. Ini potongan di tengah betis sapi? Tanya Yuan Ming yakin sambil memegang daging sapi itu. Tentu saja sistem tidak merespons. Setelah membongkarnya, tebakan Yuan Ming terbukti. Memang hanya ada bagian tengahnya. Setelah melalui beberapa proses seperti marinasi, pengeringan, pemanggangan, pengukusan, penggorengan, dan tumisan, daging sapi lamsado akhirnya rampung. Setiap potongan produk jadi hanya setebal jari telunjuk seorang gadis, pas untuk 1 porsi. Lihat, Bos Yuan mau potong daging sapi, kata gadis itu bersemangat sambil menarik pacarnya. Baiklah, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk belajar. Benar, inilah alasan gadis itu mengajak pacarnya menontonnya. Talenan yang digunakan Yuan Ming disediakan oleh sistem dan pada dasarnya tidak berbau, jadi tidak perlu khawatir daging sapi terkontaminasi bau lain. Sambil mengangkat daging sapi, Yuan Ming mengambil pisau tajam dan memotongnya dengan sekali tebas. Tanpa disadari, sepotong daging sapi tipis jatuh ke samping. Setelah 11 kali tebasan berturut-turut, daging itu terpotong menjadi 12 irisan. Dia mengambil botol kecil itu dengan tangannya yang lain, dan dengan jentikan pergelangan tangannya, irisan daging sapi pun terlumuri minyak wijen secara merata. Bawa pergi daging sapi ini. Suara Yuan Ming teredam oleh topeng dan agak tidak jelas. Mu Xiaoyun melangkah maju dan berdiri di depan pasangan muda itu. Bos Yuan, apa maksudmu dengan Yideng? Mata besar gadis itu penuh rasa ingin tahu. Orang-orang yang sedang makan atau menunggu di dekatnya juga memandang Yuan Ming dengan rasa ingin tahu. Cukup tipis untuk dijadikan kap lampu, sehingga cahaya bisa masuk. 1 pelat saja ukurannya pas untuk kap lampu, ujar Yuan Ming singkat. Tidak mungkin, meskipun kudengar itu bisa mentransmisikan cahaya, tapi terlalu berlebihan untuk menggunakannya sebagai kap lampu. Gadis itu mengerutkan kening. Bukannya dia tidak percaya pada Yuan Ming, tapi kap lampu itu terbuat dari kertas dengan transmisi cahaya yang sangat baik, dan ini jelas daging sapi. Bagaimana daging bisa digunakan sebagai kap lampu? Yuan Ming tidak peduli dengan pertanyaan pengunjung dan terus melakukan urusannya sendiri. Kamu akan tahu kalau kamu mencobanya. Para pacar selalu memanjakan pacar mereka tanpa henti. Ya, kalian coba saja. Orang-orang yang mengantri lebih penasaran daripada mereka yang makan. Kamu nggak punya korek api? Ayo kita coba. Gadis itu memutar bola matanya dan berkata dengan penuh tekad. Snap lelaki itu mendukung pacarnya dengan aksinya dan langsung menyalakan korek api. Gadis itu dengan hati-hati mengambil daging sapi itu dengan sumpit dan memindahkannya ke sisi api, hanya untuk menghalanginya. Setelah beberapa saat, tekstur daging sapi itu terlihat jelas. Perlahan-lahan, daging sapi itu mulai memancarkan cahaya merah, dan benar-benar memancarkan cahaya secara langsung, bahkan dengan api kecil seperti korek api. Mereka yang sedang antre, makan,
dan pasangan muda yang sedang bereksperimen semuanya tercengang. Keahlian menggunakan pisau seperti ini pastilah karya para dewa. Daging sapi bayangan lampu Yuanming telah menjadi sangat populer. Teksturnya transparan dan setipis kertas. Rasanya merupakan perpaduan rasa mati rasa. Pedas, segar, harum, renyah, dan empuk. Pada dasarnya, daging ini telah menjadi hidangan khas yang wajib dipesan di restoran ini. Kelezatannya selalu populer di kalangan pecinta kuliner. Tentu saja, mengapresiasi keterampilan pisau Yuanming yang luar biasa juga merupakan suatu kebahagiaan tersendiri. Anda dapat menyaksikan dan menikmati hidangannya secara bersamaan. Perkembangan hidangan baru langsung meningkatkan arus pelanggan di toko Yuanming. Selama jam operasional, Yuanming pada dasarnya sibuk menyiapkan makanan di dapur, sementara NU Xiaoyun sibuk menyambut pelanggan di meja depan. Meski begitu, masih banyak orang yang tidak bisa mendapatkan antrean di hari yang sama. Ketika jumlah pengunjung terlalu banyak dan tokonya sendiri tidak dapat memenuhi kebutuhan, yang diuntungkan adalah toko-toko makanan ringan di sekitarnya. Jika Anda merasa tidak bisa mendapatkan antrean, Anda bisa makan di sana saja, yang juga merupakan pilihan yang baik. Akibatnya, arus orang di jalan ini justru meningkat karena adanya toko Yuanming. Pernahkah kamu melihat bahwa karena toko Yuanming tidak menyediakan minuman untuk sarapan, ada lebih banyak pedagang kecil yang menjual susu kedelai dan barang-barang lainnya di jalan ini? Setiap kali saya keluar dari toko Yuanming setelah sarapan, rasanya enak sekali minum segelas susu kedelai. Tentu saja, saya harus menunggu beberapa saat sebelum meminumnya. Kalau tidak, rasa nikmatnya di mulut saya akan berkurang. Namun, ini juga menguntungkan bagi para pengunjung restoran. Susu kedelai yang benar-benar nikmat yang baru saja mereka cicipi membuat mereka memiliki kebutuhan yang lebih tinggi terhadap susu kedelai. Pada dasarnya, hanya 2 atau 3 kedai susu kedelai yang tidak menambahkan banyak air yang bisnisnya sedang booming. Yang paling kurang dimiliki orang Tionghoa adalah imitasi. Jadi susu kedelai yang dijual di jalan ini tidak lagi diencerkan dengan air. Lagi pula, susu kedelai yang diencerkan dengan air tidak berkelanjutan. Ini siklus yang baik. Pelanggan memang pemilih dan suka membandingkan. Selama produknya bagus, pasti akan ada pelanggan. Maka, penjual pasti tidak akan menambahkan air, dan pelanggan bisa minum susu kedelai murni. Tetangga, seperti Bostong, juga mendapat manfaat. Susu kedelainya jadi jauh lebih murni akhir-akhir ini. Bostong sedang senang sekarang. Senyum mengembang di wajahnya yang kurus, dan ia memegang secari kertas kecil di tangannya. Bostong, kamu mau beli sayur pagi-pagi begini? Tanya seseorang sambil tersenyum saat bertemu dengannya. Beli sayur, beli sayur. Bostong mengangguk sambil tersenyum, tetapi dia tidak berjalan menuju pasar sayur. Bostong pergi ke tempat taruhan lotre di sudut jalan, dan apa yang dipegangnya tentu saja sebuah tiket lotre. Pak Tua Tong, kamu kesini mau beli tiket lotre lagi? Bibinya yang berambut keriting modis di tempat taruhan menyapanya sambil tersenyum. Saya di sini untuk mengambil hadiah hari ini, kata Bostong sambil tersenyum ketika melihat pria itu. Oh, aku menang lagi. Berapa harganya kali ini? Bibiku menyentuh rambut keritingnya dan nadanya tidak terkejut. Bostong adalah pelanggan tetap di sini. Dia datang ke sini setiap hari untuk membeli tiket seharga $2. Namun, dia berbeda dari yang lain. Dia tahu bahwa Bostong duduk di toko setiap hari tanpa melakukan apapun dan hanya berhitung. Intinya, dia memang menang sedikit demi sedikit sesekali. Jumlahnya memang kecil, 5 atau 10 yuan, dan paling banyak hanya 200 yuan. Tapi ini juga sangat mengesankan. Artinya, Bostong bisa mendapatkan beberapa ratus atau 1000 yuan lebih banyak setiap bulan. Lihat sendiri, ini lumayan bagus. Bostong bahkan lebih gembira dan langsung menyerahkan tiket lotre itu. Oke, coba saya lihat. Lau Tong masih merahasiakannya. Wanita tua itu tidak peduli. Ia menerima tiket lotre itu sambil tersenyum dan mulai mengoperasikan mesinnya. Semenit kemudian, ekspresi terkejut muncul di wajah bibinya. Tong tua, kamu menang cukup banyak kali ini, sekitar 3000 yuan. Ya, saya beruntung. Bostong sangat senang ketika melihat informasi yang terkonfirmasi, tetapi tentu saja dia tetap harus rendah hati. Haruskah saya menukarkannya sekarang atau bagaimana? Tanya wanita tua itu sambil memegang tiket lotre. Saya pasti akan menukarnya sekarang. Bostong bahkan tidak membeli sarapan dan datang untuk menukarnya, yang menunjukkan sikapnya. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan pergi dan mengambil hadiahnya untukmu. Sang bibi membawa tiket lotre itu ke ruang dalam. Bostong menunggu di luar dengan ekspresi gembira di wajahnya. Sepertinya aku harus merayakannya sendiri. Aku harus menghabiskan sebagian rezeki nomplokku untuk berjaga-jaga, gumam Bostong sambil memikirkan apa yang harus dibeli. Tak lama kemudian, bibinya keluar sambil membawa sebuah amplop. Terima kasih. Bostong bertukar basa-basi lagi dengan bibinya sebelum pergi. Saya kembali ke toko, merapikan, dan mengemas pakaian yang akan saya bawa pulang hari ini. Waktu sudah menunjukkan pukul 11, dan orang-orang sudah mengantre di toko Yuanming di sebelahnya.
Kami sepakat untuk mendukungnya. Bostong tiba-tiba teringat bahwa ia pernah mendukung Yuan Ming. Karena ia menang banyak, ia memutuskan untuk mencobanya. Pintu ditutup dengan bunyi berderak dan Bostong juga melangkah maju untuk mulai mengantri. Bostong juga ikut makan? Tanya Wu Hai sopan saat melihat Bostong datang. Baiklah, aku sudah menyiapkan semua pakaianmu. Ayo ambil sendiri kalau kamu ada waktu. Bostong menjawab sambil tersenyum ketika melihat Wu Hai yang sering mengirim pakaian untuk dicuci. Maaf merepotkan. Wu Hai masih sangat sopan kepada lelaki tua itu. Bostong tampak berusia 50-an dan memiliki rambut putih di kepalanya. Tak lama kemudian, pintu Yuan Ming terbuka, dan mereka berdua terdiam. Kebetulan kursi terakhir adalah giliran Bostong. Bibi Tong sudah datang. Kamu mau makan apa? Mu Xiaoyun yang sopan melangkah maju untuk menyapa yang lain, tetapi hanya Bostong yang disambut oleh Yuan Ming sendiri. Xiao Yuan, hargamu di sini benar-benar tidak murah. Bostong agak takut ketika melihat daftar harga di dinding. Harganya seringkali ratusan dolar. Makanannya enak, jangan khawatir. Yuan Ming sangat percaya diri saat berbicara tentang keahlian memasaknya. Tahu kaki beruang itu tahu, kan? Tanya Bostong dengan ragu sambil melihat harga di atas. Itu tahu. Mau coba? Kata Yuan Ming mengiyakan. Tahu dengan harga segini. Dalam keadaan normal, Bostong pasti tidak akan impulsif memesan sepiring tahu seharga 388, tapi hari ini agak istimewa. Karena ia akan menghabiskan banyak uang, ia tidak perlu khawatir. Coba saja sepiringnya. Katakan padaku apakah rasanya enak atau tidak. Bibi Tong, aku tak akan mempermalukanmu, kata Bostong dengan nada serius. Jangan khawatir. Yuan Ming mengangguk. Oke, Xiao Yuan, apa kamu punya makanan di sini? Selain lauk, pasti ada nasi. Ya, kamu bisa pesan nasi putih dari Mi Bai Zuo, kata Yuan Ming sambil menunjuk Mi Bai Zuo. Semangkuk nasi seharga 98? Kalau begitu, aku akan kembali dan mengambil semangkuk lagi. Bostong menarik napas dan berkata dengan tegas. Wajar saja kalau dia menghabiskan beberapa ratus yuan untuk makanan. Pertama, itu uang tak terduga, dan kedua, lagi pula itu tahu, jadi tidak masalah. Namun, untuk nasi putih seharga 100 yuan, Bostong merasa masih ada sisa nasi dari tadi malam di pancinya. Tentu, tahu cakar beruangnya akan siap saat kamu datang. Yuan Ming tidak keberatan. Umumnya, tidak ada orang yang akan melakukan hal ini karena kontrasnya terlalu kentara dan mudah menyakiti hati. Oke, kamu siapkan tempat duduk untukku. Ini uang untuk makannya. Bostong tahu kalau di sini kita harus bayar dulu baru makan. Dan karena mereka tetangga, dia tidak takut apapun. Setelah membayar, Bostong bangkit dan pergi pulang untuk mengambil makanannya sendiri. Kurasa Bostong pasti akan memarahimu setelah dia menghabiskan masakanmu dan kemudian makan makanannya sendiri, kata Wu Hai dengan nada menyombongkan diri. Tidak. Yuan Ming mengangguk setuju. Ketika mereka bertiga tengah asyik menyantap kelinci yang mengepul itu, laki-laki yang mengaku sebagai penulis itu pun angkat bicara. Bos Yuan sangat baik padamu, kata penulis itu setelah menyesap anggurnya. Apa maksudmu? Tanya Wu Anlu penasaran. Ketiga orang di sana juga sedang makan dan menatap penulis dengan bingung. Penulis ini mengaku sebagai penulis misteri. Dia tidak banyak bicara dan terkadang apa yang dia katakan aneh, tetapi terdengar masuk akal. Kalian memesan hidangan ini dan menyajikannya sebelum kami tiba, kata penulis sambil melihat reaksi ketiga orang itu. Melihat ketiga orang itu mengangguk, penulis melanjutkan. Hidanganmu masih sedikit mengepul sejak kami tiba. Meskipun cuacanya tidak dingin, daging kelincinya seharusnya sudah dingin lebih dari setengah jam. Penulis itu berbicara dengan yakin kali ini dan melirik Yuan Ming yang sedang duduk di konter. Terakhir kali saya datang untuk undian, ada pelanggan yang memesan daging kelinci dan dia jelas menggunakan piring besar. Sangat indah. Penulis tiba-tiba teringat piring besar yang indah itu dan mengangguk mengiyakan. Apa bedanya piring dan mangkuk? Dongzi menelan daging kelinci terlebih dahulu sebelum bertanya. Tentu saja ada bedanya. Mangkukmu memiliki perut yang besar dan mulut yang kecil, sehingga panasnya tidak mudah hilang dan bisa tetap panas untuk waktu yang lama. Itulah sebabnya kamu bisa memakannya selagi panas sekarang. Penulis menunjukkan alasannya dengan tajam. Hening sejenak di lantai atas. Chen Wei hanya ingin memanfaatkan celah dalam peraturan Yuan Ming, dan Yuan Ming mengetahuinya. Bos Yuan, Anda orang yang sangat baik. Chen Wei adalah pria yang jujur. Terima kasih, aku selalu berpikir begitu. Yuan Ming mengangguk dan mengakuinya tanpa ragu. Begitu kata-kata itu terucap, semua orang terdiam. Di mana kepekaan yang telah mereka sepakati? Bagaimana suasananya sekarang? Ayo, kita minum, kata Wu Anlu memecah keheningan sambil mengangkat gelas anggur. Yuan Ming, yang sama sekali tidak menyadari bahwa ia telah kalah lagi, terus memainkan permainan itu dengan puas. Lagi pula, Wu Hai selalu mengatakan bahwa dia penipu setiap hari, dan sekarang seseorang akhirnya memiliki wawasan untuk mengenali bakatnya. Dia orang yang sangat baik.
Yuan Ming berkata bahwa dia mengakui kemampuan Chen Wei untuk menilai orang. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, kelompok penguin yang dulunya merupakan pusat penyelamatan Bos Yuan, yang telah berganti nama menjadi kelompok dukungan makanan, ramai dengan aktivitas. Berita besar. Bos Yuan dibenci oleh semua pengantar makanan. Berita ini datang dari programmer Wu You, yang diam-diam masuk ke penguin pagi-pagi sekali dan membagikan cerita ini. Oh, ada apa? Orang pertama yang menjawab adalah Ling Hong, si kaya raya yang baru saja melakukan perjalanan bisnis dan sudah lama tidak mengunjungi toko Yuan Ming. Orang kaya? Akhir-akhir ini Bos Yuan setiap hari memeriksa informasi makanan dibawa pulang di luar pintu. Dan dia menolak makanan dibawa pulang yang datang kepadanya. Jadi, Wu You selalu terus terang dalam menyapa Ling Hong. Haha, aku tahu orang ini akan dimarahi. Wu Hai terbangun dan melihat berita ini, jadi dia tentu saja senang. Apa sebenarnya yang membuat Bos Yuan ingin memeriksa informasi makanan dibawa pulang? Man-Man lebih peduli dengan isu-isu substantif. Mungkinkah dia ingin memulai bisnis makanan dibawa pulang tetapi tidak dapat menemukan yang cocok? Wu You masih memiliki keyakinan pada integritas Yuan You dan berpikir dia pasti punya tujuan untuk mengawasinya. Apa maksudmu dengan tidak menemukan yang tepat? Kurasa itu hanya kegilaan yang sesekali terjadi. Ringkasan pidato Wu Hai. Saya bisa mempertimbangkan untuk memesan makanan untuk dibawa pulang, tapi porsinya tidak terlalu banyak atau terlalu sedikit, jadi agak sulit untuk diolah. Ling Hong lebih suka bersikap praktis. Apakah para taipan lokal ingin berinvestasi? Tanya Wu You penasaran. Tidak. Aku hanya memikirkannya untuk Bos Yuan. Ling Hong meliriknya sejenak lalu menjawab. Kurasa kita harus sampaikan berita ini pada Bos Yuan. Lagi pula, ini tentang dia, kata Man-Man di ujung telepon, tersenyum lebar. Ya, dia seharusnya tahu kabar baik ini. Wu Hai adalah orang pertama yang setuju. Kalau begitu aku serahkan padamu, kumis kecil. Man-Man membuat keputusan akhir. Ling Hong berhenti menatap ponselnya dan fokus pada pekerjaannya. Wu You pun ikut tersenyum saat melihatnya. Orang-orang ini semua ingin melihat ekspresi Yuan Ming setelah mendengar evaluasi seperti itu, jadi mereka semua setuju. Dengan suara bang, Wu Hai membalikan badan dan bangkit dari tempat tidur. Segera mandi dan keluar. Pada saat ini, sudah ada beberapa orang yang mengantri di luar toko Yuan Ming. Untungnya, waktu sarapan relatif cepat. Yuan Ming akhir-akhir ini sedang membuat kue telur. Kue ini praktis, lembut, lezat, dan sangat populer, kecuali untuk orang tua dan Wu Hai yang membuat pai pangsit sup. Saat tiba giliran Wu Hai, dia mengeluarkan bukti yang baru saja ditemukannya saat mengantri. Bos Yuan, aku punya sesuatu tentangmu. Apa kau ingin tahu? Tanya Wu Hai sambil tersenyum nakal. Aku tidak mau. Yuan Ming tahu dari ekspresi Wu Hai bahwa pria ini tidak punya niat baik. Bos Yuan, kamu tidak pernah bermain sesuai aturan. Ini tidak baik, kata Wu Hai serius. Kue telurmu, selanjutnya. Yuan Ming menyerahkan makanan itu kepada Wu Hai dan langsung memanggil orang berikutnya. Dengarkan aku, kurasa perusahaan makanan siap saji yang ada pasti tidak akan mencarimu, Bos Yuan. Wu Hai dengan sadar memberi jalan, minggir, lalu duduk dan berkata, baiklah, aku mengerti. Yuan Ming meluangkan waktu untuk menjawab. Hei, Bos Yuan, kenapa kamu tidak penasaran? Wu Hai tidak pernah menyangka Yuan Ming punya jiwa refleksi, jadi dia sangat terkejut. Yuan Ming adalah anggota keluarga yang tahu seluk-beluknya sendiri. Ia menolak ke-10 keluarga tersebut, dan wajar jika tidak akan ada yang mencarinya lagi dalam waktu dekat. Tidak penasaran. Tapi Yuan Ming tetap memberi Wu Hai jawaban. Baiklah, lebih baik aku mengatakannya langsung. Bos Yuan, tokomu dinilai sebagai toko paling gila di kalangan pesan antar. Wu Hai tak kuasa menahan tawa saat mengatakannya. Kali ini Yuan Ming tidak menjawab dengan cepat. Setelah beberapa saat, Wu Hai mengira Yuan Ming tidak mendengarnya. Ketika ia hendak mengulanginya, Yuan Ming langsung berbicara, aku tahu. Bos Yuan sangat tenang. Wu Hai tak kuasa menahan tawa ketika teringat perilaku sopan yang pernah disebutkan Yuan Ming. Ternyata wajar saja kalau orang yang mengantar makanan dibawa pulang itu sama saja dengan dirinya, dan perilaku Yuan Ming itu salah. Kemudian, sepanjang hari, setiap kali orang-orang dari kelompok pendukung makanan datang untuk makan, mereka tidak dapat menahan diri untuk bertanya kepada Yuan Ming tentang ulasannya terhadap makanan pesan antar tersebut. Jawaban Yuan Ming setiap kali adalah bahwa dia mengetahuinya. Dan dia sangat pandai untuk tidak mempermalukan dirinya sendiri. Ketika hanya tersisa setengah jam pada jam kerja malam, seorang pria dengan memar di wajahnya dan sudut mulut pecah-pecah masuk. Bos Yuan, semangkuk nasi goreng. Pria itu mungkin terluka saat berbicara, dan ia meringis sejenak sebelum duduk dengan tenang. Oke, tunggu sebentar. Yuan Ming tidak terkejut dengan bekas luka di wajahnya, tetapi menjawab dengan tenang. 2,5 menit kemudian, Yuan Ming menyajikan nasi goreng. Nasi gorengmu. Terima kasih. Pria itu mengulurkan tangannya untuk menerimanya,
tetapi tangannya juga sedikit memar. Pria itu menggigit makanannya 2 kali. Lalu setelah beberapa saat berkata kepada Yuan Ming yang berdiri di depannya, "Saya kalah." "Baiklah, saya mengerti." Yuan Ming mengangguk, lalu kembali ke dapur untuk menunggu pelanggan berikutnya menyiapkan makanan. Pelanggan ini sudah datang beberapa kali, tetapi setiap kali datang, wajahnya penuh memar. Lagi pula, setiap kali dia datang, dia akan bilang aku kalah atau aku menang. Selain itu, tidak ada komunikasi lain. Rasanya aneh sekali. 10 menit kemudian, pria itu selesai makan dan pergi. Semua ini hanyalah episode kecil. Meskipun para pengunjung restoran penasaran, mereka lebih tertarik menyaksikan perubahan wajah Yuan Ming. Sejak pembaruan tugas terakhir, sistem belum mengeluarkan tugas apapun, dan Yuan Ming pun merasa lega. Ia perlahan-lahan membiasakan diri dengan hidangan baru, lalu menulis daftar harga. Inilah yang Yuan Ming minta pada dirinya sendiri. Daripada menjual hidangan baru secara langsung seperti sebelumnya. Yuan Ming membuka toko setiap hari dan bermain game di waktu luangnya untuk melatih kelenturan jari dan keterampilan mengukirnya. Hal-hal inilah yang membuat Yuan Ming merasa puas. Tentu saja, hal yang paling membahagiakan setiap hari adalah menghitung penjualan di malam hari. Mengenai pembayaran pajak, Yuan Ming memilih untuk mengabaikan masalah ini karena sistem akan mengirimkan amplop merah sebagai hiburan setiap saat. Tentu saja, jumlah pajak yang harus dibayarkan kini semakin besar, dan Yuan Ming telah lama menikmati beberapa kebijakan preferensial untuk pembayaran pajak skala besar. Seperti saluran pembayaran pajak cepat, yang memungkinkan Yuan Ming membayar pajak lebih cepat dan lebih cepat. Sebagai tanggapan, Yuan Ming mengungkapkan rasa terima kasihnya yang sebesar-besarnya dan hampir berterima kasih kepada Tuhan atas kasih karunia-Nya. Kalau saja dia tidak mengatakannya sambil menggertakkan gigi, pernyataan ini akan lebih meyakinkan. Omzet hari ini sedikit meningkat, kata Yuan Ming gembira sambil melihat angka-angka yang terus bertambah di kartu itu. Saatnya membeli rumah. Seperti kebanyakan orang Tiongkok, ketika punya uang, kita ingin membeli rumah, jadi pengembang propertilah yang menghasilkan uang paling banyak. Meskipun 2 toko di sebelah dan toko saya semuanya adalah toko milik saya sendiri, saya harus membeli villa untuk dipamerkan saat saya punya uang. Yuan Ming mengatakan dia mempertimbangkannya dengan sangat serius. Kalau aku punya rumah, aku juga akan punya istri. Kalau aku punya istri, aku juga akan punya anak. Berapa anak yang seharusnya aku punya? Laki-laki atau perempuan? Kuncinya, anak-anak harus sekolah. Haruskah aku membeli rumah di distrik sekolah? Yuan Ming memikirkan pertanyaan yang sangat serius ini dengan wajah serius. Untungnya, sistem tidak pernah menampilkan kata-kata saat tidak ada tugas. Kalau tidak, Yuan Ming akan terbangun. Syaratnya adalah punya pacar. Adapun Wu Hai, dia mungkin akan berkata, sebagai seorang lajang, saya harus memikirkan cara memasak yang baik. Sambil memegang uang di tangannya, Yuan Ming linglung dan butuh beberapa saat untuk tersadar. Pada saat inilah sistem menunjukkan kata-kata, tetapi mereka tidak mengejek cita-cita Yuan Ming, tetapi tugas. Sistem menampilkan pesan negara ini memiliki bunga nasional, kota ini memiliki bunga kota, dan toko ini memiliki bunga toko. Silakan pilih salah satu sebagai bunga toko Anda. Keranjang gantung, eceng gondok, anggrek, winter sweat, bunga teratai, peony, bunga osmanthus, bunga teratai, bunga kembang sepatu. Sistem mendaftarkan hampir semua bunga sekaligus. Yuan Ming berkata bahwa ia kewalahan dengan semua bunga tersebut. Untungnya, kesukaan adalah hal yang misterius, dan ia dapat memilih semuanya sekaligus. Bunga teratai tumbuh dari lumpur namun tetap tak ternoda, tercuci di air jernih namun tetap tidak genit, bagian dalamnya berongga dan bagian luarnya lurus, tidak merambat atau bercabang, dan aromanya semakin jelas seiring perjalanannya. Ia berdiri tegak dan bersih, dan dapat dikagumi dari jauh namun tak dapat disentuh. Ini jelas merupakan gambaran diriku, jadi aku merasa memiliki sifat-sifat ini, maka aku memilihnya, ujar Yuan Ming dengan puas. Mengandalkan fakta bahwa ia tidak pernah mengeluh tentang sistem, Yuan Ming menjadi tidak tahu malu bahkan ketika tidak ada pelanggan. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, silakan selesaikan misi sampingan. Side quest atur 10 dekorasi berbeda bertema teratai di toko. Hadiah tugas pati akar teratai. Bisakah kamu memberikan penjelasan yang lebih dapat diandalkan? Yuan Ming tak henti-hentinya mengeluhkan isi penjelasan itu. Untungnya, hal ini tidak memengaruhi penilaian Yuan Ming terhadap misi tersebut. Kebetulan saja toko itu tidak menyediakan banyak menu sarapan, terutama sup. Saya mengeluarkan ponsel dan melihat jam. Hari sudah agak malam dan tidak nyaman untuk menelepon, jadi saya hanya bisa mencari informasi di internet. Untungnya, ada banyak waktu dan Yuan Ming mencarinya dengan sabar, dan akhirnya menemukannya. Situs web universal. Yuan Ming diam-diam memasukkan barang-barang yang ditemukannya ke dalam keranjang belanja. Bagi perempuan, berbelanja adalah kesenangan, dan belanja online juga merupakan cara untuk menghilangkan stres. Sehingga mereka akan dengan cermat memilih, membandingkan, dan memilih apa yang paling cocok untuk mereka. Hal ini tidak ada hubungannya dengan uang itu sendiri.
Sikap Yuan Ming sederhana dan lugas. Ia mencari barang-barang bermotif bunga teratai, dan banyak barang langsung muncul, dari berbagai jenis. Namun yang cocok untuk toko haruslah yang kecil dan indah, serta sesuai dengan seleranya. Setelah kaya, selera Yuan Ming berubah karena dia tidak bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Jadi dia hanya membeli yang paling mahal. Sebuah vas dengan leher panjang yang dilukis dengan bunga teratai, biasa ditaruh di meja. Apakah pakaian dihitung? Aku memakainya saat bekerja. Aku juga bagian penting dari toko ini, tanya Yuan Ming iseng. Sistem menampilkan kata-kata oke. Baguslah, Yuan Ming menghela napas lega. Saya langsung pergi ke toko Hanfu dan memesan 2 set pakaian kasual yang dibuat khusus. Tentu saja harus bermotif bunga teratai. Ini masalah yang berbeda. Termasuk 2 yang tersisa untuk besok, sudah ada 4, dan masih ada 6 lagi. Yuan Ming mulai memeras otaknya. Tidak perlu membeli banyak barang di toko. Kalau tidak, akan mudah mendapatkannya dengan panci, wajan, dan peralatan makan, gumam Yuan Ming sambil berpikir. Bukan gaya Yuan Ming untuk membeli barang dan tidak menggunakannya. Dan barang-barang di luar sana jelas tidak sebaik yang disediakan oleh sistem. Setelah beberapa saat, Yuan Ming menemukan satu lagi. Simpul teratai, bisa digantung langsung di dinding. Ukurannya kecil dan tidak memakan banyak tempat. Yuan Ming sedang mencari dekorasi rumah, yang ini juga lumayan. Setelah beberapa saat, Yuan Ming melihat sebuah lentera teratai kecil untuk dekorasi. Bentuknya sangat indah dan memancarkan cahaya redup yang tidak menyilaukan. Orang kaya itu membeli 8 batang bambu dan menggunakannya untuk menghiasi hutan bambu di kedai. Tentu saja, buku kertas tentang kecintaan terhadap bunga teratai juga merupakan pilihan yang baik, dan Yuan Ming menjadikannya pilihan yang tepat. Hanya tersisa 3. Yuan Ming berdiri dan melangkah 2 langkah. Karena tidak bisa memikirkan hal lain untuk saat ini, Yuan Ming memutuskan untuk berubah pikiran. Saat saya sedang berjalan, saya tiba-tiba teringat pada anjing Teddy berbulu campuran yang menjaga pintu. Sistem, apakah sudah terlambat bagiku untuk mengganti namanya menjadi Lotus? Tanya Yuan Ming spontan. Sistem terlalu malas untuk membalas Yuan Ming dengan hehe. Bolehkah aku menukar pot bunga yang kamu berikan? Yuan Ming melirik bunga-bunga yang dipajang di toko. Sistem menampilkan pesan tidak dapat diganti. Tanaman rentan mati. Mungkinkah itu semacam teknologi hitam? Yuan Ming mengeluh tanpa berkata-kata. Namun, hal ini juga menginspirasi ide Yuan Ming. Ia membeli banyak stiker daring dan bersiap untuk menempelkannya. Yang tersisa hanya 2. Kurasa aku bisa menggantinya dengan selimut motif teratai atau semacamnya, kata Yuan Ming sambil menatap tempat tidurnya dan berkata dengan tegas. Sistem menampilkan kata-kata tuan rumah, harap perhatikan persyaratan misi. Oh, Yuan Ming tidak menyangka dia bisa menyelesaikan tugas dengan cara ini, jadi dia hanya bertanya dengan santai. Yuan Ming tiba-tiba teringat sesuatu dan langsung memesan handuk bermotif teratai secara online. Handuk ini juga bisa dijadikan hiasan agar pelanggan di toko bisa memakai dan melihatnya. Hanya yang terakhir yang tersisa. Apakah masuk hitungan kalau aku membeli vas lain dengan bentuk yang berbeda? Tanya Yuan Ming penasaran ketika melihat vas berbentuk teratai. Sistem menampilkan pesan jenis yang sama tidak dapat diulang. Yuan Ming membalik halaman dan mulai mencari sesuatu yang lain. Vas, pakaian, lukisan daftar harga, bunga asli, simpul teratai, lampu teratai, stiker, buku, handuk khusus dan terakhir tanda dekorasi toko kecil. Sekarang setelah ke-10 barang itu ditemukan, Yuan Ming pun tidur dengan tenang, menunggu barang-barang itu tiba untuk menyelesaikan tugasnya. Dingaling, dingaling. Bunyi alarm yang sama sekali berbeda membangunkan Yuan Ming yang sedang tertidur lelap. Aku benar-benar tidak terbiasa dengan nada dering ini, gumam Yuan Ming, lalu mematikan nada dering itu dan mulai mencuci piring. Sejak Wu Hai mengejek selera Yuan Ming soal nada dering ponsel terakhir kali, ia dengan tegas mengubahnya. Meskipun tampaknya tidak ada perbedaan, yang satu adalah ring-ring-ring dan yang lainnya ding-ring-ring, ia merasa masih ada perbedaan besar. Setelah mencuci piring, waktu menunjukkan tepat pukul 7.30. Yuan Ming mengeluarkan ponselnya dan mulai menelepon. Permisi, apakah ini pelukis Fang? Tanya Yuan Ming langsung begitu telepon tersambung. Ada apa? Suara perempuan yang lembut dan manis terdengar dari ujung sana. Yuan Ming tertegun sejenak sambil memegang telepon, lalu berkata, aku ingin kamu mengecat dinding. Tidak masalah, jam berapa? Ketika orang di ujung sana mendengar bahwa itu masalah pekerjaan, dia menjawab dengan sangat serius. Kalau memungkinkan, mari kita mulai hari ini dan membahas harganya. Yuan Ming mempertimbangkannya dan mengajukan undangan. Yuan Ming menemukan pelukis Fang ini di sebuah forum. Ia konon adalah seorang pelukis yang hebat dan teliti serta bertanggung jawab dalam pekerjaannya. Meskipun harganya agak mahal, bahan-bahan yang digunakannya berkualitas baik. Namun saya tidak menyangka kalau yang datang adalah seorang gadis, dan suaranya lembut. Tidak masalah, di mana alamatmu? Pelukis Fang memegang telepon dengan satu tangan, membebaskan tangannya untuk bangun dan mencuci.
Nomor 14 Jalan Taosi, kumpul jam 9.30, kata Yuan Ming saat itu. Baiklah, sampai jumpa. Setelah berpamitan, pelukis Fang segera menarik rambutnya dan mengikatnya menjadi ekor kuda. Dia tampak energik, dan wajah cantiknya penuh energi. Yang ke-9 sudah selesai, lanjut ke yang terakhir. Teruskan panggilan. Untungnya, Yuan Ming tidak memiliki banyak kontak, jadi dia segera menemukan nomor yang perlu dihubungi. Halo, tukang bunga dan tukang kebun. Suara laki-laki yang familiar terdengar dari ujung telepon. Ini Jalan Taosi nomor 14. Bisakah Anda mengirimkan kami sepot bunga teratai yang akan segera mekar? Yuan Ming langsung menyatakan tujuannya. Baiklah, apa persyaratan ukuran Anda? Orang di ujung telepon dengan sopan menanyakan rinciannya. Yuan Ming menjelaskan semuanya satu persatu. Dan pihak lain mencatatnya dengan cermat, dan segera menyelesaikan tugas terakhir. 7 menit, lumayan. Yuan Ming mengangguk puas. Yuan Ming sedang dalam suasana hati yang sangat baik karena tidak ada kegiatan. Ia berpikir untuk membuat sesuatu yang berbeda untuk sarapan pagi ini agar rasanya berbeda. Selama peningkatan ini, sistem telah mengirimkan camilan yang sesuai ke Yuan Ming. Camilan ini didistribusikan secara otomatis oleh sistem dan tidak perlu undian. Akan tetapi, kita tidak boleh memiliki harapan terlalu tinggi terhadap sistem tersebut. Sistem, bukankah camilan Qinhuai termasuk dalam 8 keajaiban dunia? Tanya Yuan Ming bingung, menatap 4 keajaiban dunia yang sepi. Sistem menampilkan pesan ini adalah distribusi acak. Oke, meskipun belum lengkap, seharusnya 4 yang pertama atau 4 yang terakhir. Ada apa denganmu sampai memukul sini-sini? Yuan Ming terdiam sambil membolak-balik isinya. Sistem menampilkan kata acak. Ini benar-benar sebuah sistem, kata Yuan Ming yakin. Untungnya, Yuan Ming menyukai semua yang dibagikan kali ini. Namun, ia tidak mengambil semua camilan tersebut. Kali ini ada 4 hidangan sebagai hadiah. Akan sulit untuk menguasai semua camilan dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Yuan Ming terlebih dahulu menghabiskan semua hidangan yang diterimanya, lalu berencana untuk mengambil hadiah camilan tersebut. Tentu saja, ia akan melakukannya perlahan. Senang rasanya bisa menyeimbangkan hari-hari ke depan. Yuan Ming tak kuasa menahan desahan. Menyimpan hadiah ini seperti memiliki banyak tabungan, yang sungguh luar biasa dan murah hati. Kalau mau bikin masakan baru, bikin saja masakan baru. Yuan Ming mengambil salah satu hidangan pertama dan mulai menyiapkan sarapan hari ini. Kali ini kami membuat panekuk minyak bebek yang gurih dan segar, camilan tradisional di Jinling. Panekuk dari pavilion Jinling Qifang adalah yang paling terkenal dan lezat. Hal terpenting dalam sarapan kue wijen renyah minyak bebek adalah penyulingan minyak bebek. Setelah menerimanya, sistem telah memasukkan semua bahan ke dapur. Yuan Ming menemukannya setelah pencarian yang cermat. Minyak bebek kali ini sangat berbeda dari minyak bebek yang digunakan untuk memasak sebelumnya. Lemak bebek yang dikeluarkan kali ini telah mengeras, bagaikan salju putih, dan memiliki aroma samar, yang terlihat semakin langka. Apa ini lemak bebek? Memahami bahan-bahannya juga wajib. Sistem menampilkan teks berikut lemak bebek ini terbuat dari seluruh lemak bebek dari perut bebek putih. Bebek Baiwu berbulu putih, paruh hitam, dan kaki hitam, serta genetikanya stabil. Bebek ini merupakan satu-satunya bebek obat dan dikenal sebagai sumber utama bebek Tiongkok. Kondisi pertumbuhannya sangat menuntut. Bebek ini perlu tumbuh di lingkungan dengan suhu yang cukup, curah hujan yang melimpah, musim yang berbeda, musim hujan yang kuat, sumber air yang jernih, dan lingkungan ekologi pegunungan berkualitas tinggi di persimpangan 6 jenis tanah lempung merah, tanah ungu, tanah aluvial, tanah sawah, tanah-tanah jarang, dan bentonit. Bebek yang dipelihara dengan cara ini tidak berbau amis dan empuk. Lemak bebek di dalamnya berkhasiat menghilangkan panas dan mendetoksifikasi, menyehatkan dan menguatkan ginjal, mengeluarkan dahak dan membuka lubang ginjal, menenangkan pikiran dan saraf, serta merangsang nafsu makan dan memperkuat limpa. Semakin lama bebek dipelihara, semakin terasa khasiatnya. Sistem ini menggunakan lemak dari bebek berumur 3 tahun, yang memiliki aroma harum. Itu cuma bahan utama roti wijen. Apa kau harus melebih-lebihkan? Kau membuatku ingin makan bebek rebus. Yuan Ming menelan ludah dalam diam melihat bebek putih itu. Bebek rendah kolesterol dan cocok untuk kebanyakan orang. Setelah menenangkan pikirannya, Yuan Ming mulai membuat pancake. Pertama, uleni adonan, tambahkan sedikit lemak bebek, dan setelah diuleni hingga menjadi adonan yang mengkilap, sisihkan. Selanjutnya, mulailah menyiapkan adonan kulit pastry yang lembut. Kali ini, rasio lemak bebek dan tepung dikurangi. Panaskan minyak bebek terlebih dahulu, kemudian setelah agak dingin tuang sedikit demi sedikit ke dalam tepung dan aduk rata untuk digunakan kemudian. Suhu pemanasan dan waktu pengadukan bergantung pada pengalaman. Umumnya, dibutuhkan lebih dari 10 tahun untuk menguasainya dengan sempurna. Namun, Yuan Ming dapat mengetahui dengan jelas apakah suhu tersebut tepat dengan mengamati bunga-bunga kecil yang mekar dari minyak dan uap panas yang keluar.
Itulah anugerah pengalaman. Kali ini kita membuat pankek pastry minyak bebek asin. Jadi Yuan Ming mulai menyiapkan isian daun bawang. Cincang halus segenggam bawang merah, potong-potong dengan ukuran yang sama, tambahkan lemak bebek, lada putih, dan garam, lalu sedikit tepung, campurkan semuanya sarah jarum jam, aduk perlahan sambil mengeluarkan aroma yang kuat. Langkah selanjutnya adalah membuat kue wijen selangkah demi selangkah. Yuan Ming lebih menyukai bentuk oval, jadi semua yang ia buat berbentuk oval. Saat ini, sebagian besar kue wijen panggang dibuat dalam oven, dengan keluarga menggunakan oven buatan sendiri dan restoran menggunakan oven besar. Namun, di Yuan Ming, arang buah yang paling primitif dan canggih digunakan. Kue wijen panggang ini renyah dan lezat, dan biji wijennya tidak gosong. Setelah membuat satu potong, masukkan ke dalam oven kecil. Oven ini bisa memanggang 20 panekuk sekaligus. Yuan Ming tidak memproduksi banyak panekuk, jadi aturan lamanya adalah memanggang 100 panekuk sekaligus. Ada orang yang suka menyantap kue wijen dingin, ada pula yang suka menyantapnya panas. Maka dari itu, Yuan Ming mengeluarkan kue wijen setelah dipanggang agar tetap hangat. Setiap kali pada saat ini, Yuan Ming akan mulai makan terlebih dahulu, dan kali ini tidak terkecuali. Kue minyak bebek panggang ini berwarna keemasan dan renyah, dengan kulit berwarna kuning dan cangkang renyah, dan masing-masing berbentuk oval beraturan. Pankek itu mengeluarkan aroma yang memikat, dan Yuan Ming menggigitnya. Rasa. Kue wijen yang baru dipanggang memancarkan aroma yang memikat. 2 potong kue ditumpuk di atas piring porselen bersih. Kulit di atasnya tampak seperti cangkang telur kepiting, dan ditutupi biji wijen putih, yang tidak ada satupun yang rontok. Yuan Ming menggigitnya dengan suara kerunci. Mulut saya langsung dipenuhi aroma. Biasanya, saat menyantap kue wijen panas, lemak bebek dan adonannya akan lengket dan lapisan-lapisannya akan hilang. Tetapi yang ini sama sekali tidak terasa seperti itu. Saat digigit, Anda akan merasakan isian lembut di dalamnya yang renyah, gigitannya rapi, remah-remahnya tidak berjatuhan, dan tidak lengket di gigi. Aromanya melekat di bibir dan gigi, membuat Anda tak bisa berhenti dan melahapnya satu persatu. Biji wijen di kulit luarnya dicelupkan ke dalam sirup lalu dibaluri biji wijen. Isi di dalamnya berupa irisan daun bawang segar dan asin. Rasanya sedikit manis dan asin, dengan cita rasa khas yang berpadu secara unik, mengeluarkan aroma samar. Di mulut, Anda dapat merasakan minyak bebek yang kenyal dan adonan yang lembut, sementara kulit luarnya mengeluarkan suara krenyes yang renyah saat digigit. Kedua tekstur dan rasa yang berbeda ini membuat panekuk renyah minyak bebek ini bersinar dengan rasa yang unik dan lezat. Yuan Ming makan 3 potong tanpa minum seteguk air pun. Saat itu, antrean sudah terbentuk di luar toko Yuan Ming sejak pagi. Tentu saja, orang-orang ini tertarik dengan aroma biskuit renyah minyak bebek yang berterbangan di udara. Di kedua sisi tim, ada lingkaran vendor yang berdiri dalam kesepahaman diam-diam. Kami punya susu kedelai dingin dan roti kukus. Jual susu kedelai dan stik goreng. Fagao, kue kukus yang harum dan manis, dan bubur millet. Minuman, semua jenis minuman. Suara-suara lang itu tidak ada habisnya. Dan semuanya punya satu kesamaan, yaitu ada minuman, dan kebanyakan memang minuman. Karena toko Yuan Ming hanya menyediakan jus semangka, yang tidak tersedia di pagi hari, para pedagang yang sangat cerdas ini mulai menjual segala macam minuman di sekitar toko Yuan Ming. Setiap hari aku penasaran, Bos Yuan makan apa di sana? Kata seorang pengunjung yang mengantre di belakang dengan cemas. Benar. Bos Yuan menutup pintu dan memasak makanan lezat di dalam setiap hari, yang membuatku sulit tidur nyenyak. Wu Hai menggaruk kepalanya dan setuju dengan nada tidak puas. Kamu bisa tidur dengan jendela tertutup. Man Man, yang mulai tidak sabar, menunjuk ke jendela Wu Hai yang terbuka lebar dan berkata terus terang. Membosankan sekali dikurung, kata Wu Hai singkat dan jelas. Kamu juga bisa berkendara di sisi lain rumahmu, dan pemandangan di sana sungguh indah, kata Man Man penuh pengertian. Jendela Wu Hai menghadap ke lantai 2 Yuan Ming. Ia dapat dengan mudah melihat toko Yuan Ming dari sana, dan ia dapat mencium aromanya lebih jelas. Ngomong-ngomong, penduduk yang tinggal di sini pada dasarnya bertambah berat badan akhir-akhir ini karena mereka lapar. 0. Xiao Yun, berapa lama waktu yang dibutuhkan bosmu untuk membuka toko? Tanya seorang pengunjung restoran di dekatnya. Seharusnya segera. Mu Xiao Yun mengangkat tangannya, melihat jam tangan kartu di tangannya, dan berkata dengan tegas bahwa Bos Yuan sangat tepat waktu. Begitu Mu Xiao Yun selesai berbicara, pintu yang tertutup rapat itu memang mengeluarkan suara benturan. Yuan Ming tidak lagi terkejut dengan antrean panjang di luar pintu, jadi dia berbalik dan kembali ke konter untuk menjual kue wijen. Bos Yuan, Anda membuat makanan lezat lagi hari ini. Tanya pelayan restoran dengan tidak sabar begitu dia memasuki pintu. Ya, ada produk baru. Restoran ini mengaku sebagai pakar produk baru. Ia berpengetahuan luas dan akan selalu ada di sana setiap kali ada produk baru yang dirilis. Lihat saja menunya, kau akan tahu. Wu Hai yang tidak sabar duduk dan berbalik untuk melihat menu.
Pankek pastry minyak bebek 98 potong, ini pasti hidangan baru, kan? Tanya Wu Hai. Ya, terbatas satu per orang. Yuan Ming menginstruksikan hal ini secara khusus. Lagi pula, ia baru saja makan satu lagi sebelum membuka pintu. Jadi hanya tersisa 96. Apakah rasanya asin atau manis? Ini adalah pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh para ahli produk baru. Rasanya asin dan segar. Yuan Ming menjawab setiap pertanyaan. Roti wijen. Sebelum Yuan Ming selesai berbicara, Wu Hai langsung berbicara. Tunggu. Sekarang orang-orang di belakang bereaksi dan berbicara satu demi satu. Semuanya mengatakan hal yang sama. Saat ini, Wu Hai sudah makan. Sebagai seorang seniman, ia terkadang juga seorang seniman pertunjukan. Misalnya, sekarang, meskipun ia memiliki sumpit, Wu Hai lebih suka makan dengan tangan. Dia memegangnya dengan satu tangan dan tanpa sadar meletakkan tangan lainnya di bawah dagunya. Memegangnya dengan longgar karena takut biji wijen pada panekuk dan remah-remah akibat digigit akan berjatuhan. Hampir semua orang yang mendapat kue wijen melakukan ini secara tidak sadar. Anak perempuan lebih sopan dan menggunakan serbet mereka sendiri untuk melapisi makanan. Sementara anak laki-laki lebih santai dan menangkapnya di piring atau menggunakan tangan mereka seperti Wu Hai. Sudah menjadi akal sehat jika remah-remah akan jatuh saat memakan panekuk berlapis-lapis seperti ini. Tetapi mereka segera menemukan bahwa akal sehat ini tidak berlaku di toko Yuan Ming. Pankek pastry minyak bebek buatan Yuan Ming memiliki lapisan luar yang renyah dengan tekstur yang lembut dan renyah saat Anda menggigitnya, dan sedikit panas dipancarkan dari lapisan dalam dengan lapisan-lapisan yang jelas terlihat dengan mata telanjang. Terlebih lagi, gigitannya halus dan tidak ada remas sama sekali. Bahkan biji wijen di permukaannya pun menempel. Setelah dikunyah, rasanya tidak lengket sama sekali di gigi, dan aromanya memenuhi mulut saat ditelan. Orang-orang di dalam sedang makan, sementara mereka yang mengantri di luar menunggu dengan cemas, dan baunya membuat orang-orang semakin cemas. Aromanya menggoda sekali, dan rasanya seperti irisan daun bawang. Para pengunjung yang antre menelan ludah, meregangkan leher, dan berkata sambil melihat. Jangan bicara, perutku keroncongan. Yang satunya berperilaku sangat berbeda. Dia berdiri di sana dengan patuh dan sama sekali tidak memperhatikan orang-orang yang sedang makan. Saya sedang terburu-buru. Pria itu berdiri dan tersenyum malu. Semua orang cemas. Hanya ada beberapa orang yang tersisa. Sebentar lagi. Tidak diketahui apakah orang ini sedang menghibur dirinya sendiri atau orang lain. Pada saat ini, Wu Hai, yang telah lama selesai makan, berdiri di samping dan tidak pergi, sambil menghitung sesuatu dalam diam di mulutnya. Setelah beberapa saat, Yuan Ming berkata, 100 tiket hari ini sudah terjual habis. Silakan datang lebih awal lain kali. Ya ampun, lama banget aku berdiri di sini cium aromanya, dan air liurku berceceran di lantai. Ucap mereka yang tak sempat mengantre tanpa bisa berkata-kata. Para pedagang kaki lima di luar, yang melihat kesempatan itu, mulai berteriak lagi. Roti isi daging yang besar dan harum. Kami juga punya roti isi sayur. Saya sangat lapar sehingga saya berbalik dan pergi membeli roti. Ini bukan hari libur dan saya harus segera pergi bekerja. Tunggu, Bos Yuan, saya perhatikan setiap kali Anda bilang ada 100, ternyata tidak ada 100. Ada apa? Wu Hai berdiri dan berkata dengan tegas. Kata-kata Wu Hai menarik perhatian mereka yang belum pergi. Ya? Totalnya ada 96, kata Yuan Ming terus terang. Kemana perginya keempat orang sisanya? Tanya Wu Hai dengan heran. Aku memakannya, kata Yuan Ming lebih tulus. Bos Yuan, bagaimana bisa kau menggunakan barang-barang kami untuk menghidupi dirimu sendiri? Kebiasaan ini benar-benar buruk. Wu Hai awalnya terkejut, lalu menunjuk Yuan Ming dengan penuh kesedihan. Aku berhasil. Yuan Ming sama sekali tidak mengerti jalan pikiran Wu Hai. Ia berkata dengan serius dan wajah tegas. Kalau begitu, apa yang kau makan tidak termasuk dalam 100 itu. Wu Hai memikirkannya dan mengubah kata-katanya. Begitulah aturannya. Saya pria yang taat aturan dan tampan. Yuan Ming selalu serius saat membahas aturan. Ketika kata-kata ini keluar, Wu Hai dan yang lainnya terdiam. Mereka telah mengalami berkali-kali betapa sulitnya membuat Yuan Ming mengubah aturan. Bos Yuan, aku menyerah. Wu Hai tidak bisa berkata apa-apa lagi. Baiklah, jam kerja sudah berakhir. Yuan Ming mengangguk, menunjukkan rasa terima kasihnya atas kekaguman Wu Hai. Wu Hai menyimpan banyak kutukan dalam hatinya, tetapi memikirkan keterampilan memasak Yuan Ming, dia harus menahannya dan pergi dengan perasaan frustrasi. Dia selalu percaya bahwa jika Bos Yuan bukan seorang koki, dia akan dipukuli sampai mati. Namun, Wu Hai tidak bermaksud mengatakan ini. Dia berbicara seolah-olah dia sekarang seorang koki dan tidak ada yang ingin memukulinya sampai mati. Xiao Yun, kembalilah nanti siang. Yuan Ming mengangguk ke arah MU Xiao Yun di sampingnya. Baiklah, bos, aku pergi dulu. MU Xiao Yun tersenyum dan setuju dengan patuh. Pukul 9:30,
Seorang gadis menenteng tas besar dan koper kecil muncul di pintu. Mengenakan pakaian kasual abu-abu yang nyaman, dengan kuncir kuda yang rapi dan wajah yang cantik, dia tampak bersih dan rapi. Anda pasti Bos Yuan. Melihat Yuan Yao di pintu, dia melangkah maju untuk memastikan. Baiklah, saya pelukis Fang. Halo, kata Yuan Ming sambil melangkah 2 langkah. Itu aku. Apa yang perlu aku gambar? Tanya pelukis Fang langsung. Kemarilah dan lihatlah. Yuan Ming tentu saja senang ketika melihat gadis muda itu langsung ditanya tentang pekerjaannya. Pelukis ini berbeda dari pelukis lain. Ia mematok tarif per jam, yang menghemat waktu. Ini daftar harganya. Saya perlu melukis bunga teratai di atasnya tanpa menghapus kata-katanya. Yuan Ming mengajak orang-orang masuk ke toko dan menunjuk daftar harga di dinding. Pelukis Fang meletakkan kotak kecil di tangannya dengan suara bang dan mulai mengamati lingkungan di sekitar toko. Setelah beberapa saat, dia bertanya, apakah perlu diwarnai atau tidak? Warnai dengan cat terbaik, Yuan Ming mengangguk. Tidak masalah, 120 per jam. Saya bisa menyelesaikannya dalam waktu sekitar 5 jam. Pelukis Fang memberikan waktunya dengan sangat mudah. Baiklah, kapan kita mulai? Yuan Ming mengangguk tanpa tawar-menawar. Dia telah menanyakan tentang harga ini beberapa waktu lalu dan harganya masih dalam kisaran wajar. Saya sama sekali tidak bisa mengganggu Anda saat Anda sedang berbisnis. Jam berapa Anda bekerja? Melihat Yuan Ming tidak berniat menutup toko, pelukis Fang berkata langsung. Kemudian Yuan Ming menjelaskan jam kerjanya secara rinci. Dan pelukis Fang mengatur waktunya sendiri dan bersiap datang pada sore hari untuk membuat sketsa garis besarnya. Namun, ketika ia tiba, ia mendapati bahwa toko kecil berpenampilan biasa-biasa saja ini ternyata laris manis. Ketika ia tiba 10 menit sebelum tutup, masih ada orang-orang yang mengantre di luar. Tetapi dia tidak tahu bahwa toko Yuan Ming bahkan lebih ramai di malam hari. Jam 7 malam. Jalan-jalan kecil penuh dengan mobil-mobil kecil. Dan beberapa di antaranya hanya dapat diparkir di pinggir jalan luar. Sayang, makanan enak apa yang bisa kita makan di sini malam-malam begini? Tanya seorang wanita modis di dalam BMW seri 3 dengan nada tidak puas. Enak banget, tapi nggak bisa dikeluarkan. Nanti tahu sendiri setelah coba. Turun dari mobil, kata pria berpakaian kasual itu dengan tegas. Turun di sini? Apa yang harus kita lakukan dengan mobilnya? Wanita itu sangat terkejut. Ini ada di pinggir jalan, parkir tidak diperbolehkan. Letakkan saja di sini untuk saat ini, tidak apa-apa. Pria itu sangat murah hati. Aku tidak tahu berapa banyak tiket yang akan kudapatkan setelah menyelesaikan ini. Langkah kaki wanita itu menimbulkan suara krek di jalan, terdengar tidak puas. Ayo pergi. Sekalipun kita dapat beberapa tiket lagi, sepadan kok kalau kita bisa makan. Toko itu kan sudah tutup, kata pria itu sambil berjalan maju, meraih wanita itu, dan bergegas ke toko Yuan Ming. Ketika mereka berdua bergegas, mereka memang sudah mulai mengantri. Waktu hampir habis, dan kali ini bekas luka di wajah pria itu bahkan lebih parah. Bukan hanya sudut mulutnya yang patah, tetapi salah satu matanya memar dan sudut mata lainnya juga patah. Lukanya masih berdarah, dan wajahnya hampir tak berekspresi. Ketika tiba gilirannya, dia mengatakan hal yang sama kepada Yuan Ming. Semangkuk nasi goreng telur. Pria itu berbicara dengan suara pelan, dan tak dapat menahan diri untuk mengeluarkan suara mendesis saat ia menghirupnya. Oke, tunggu sebentar. Yuan Ming mengangguk setuju, tetapi tidak langsung berbalik untuk memasak. Ia malah mengeluarkan handuk putih bermotif teratai dari bawah meja. Bersihkan. Kalau darah jatuh ke mangkuk, rasa nasi gorengnya akan terpengaruh, kata Yuan Ming sambil menyerahkannya. Saya mengerti, kata pria itu lembut, mengambil handuknya dengan santai, dan mulai menyeka darah dari wajah dan mulutnya. Yuan Ming kemudian berbalik untuk menyiapkan makanan. Pasangan yang baru saja memasuki ruangan sedang menunggu makanan mereka, dan sang istri sedikit tidak puas. Sayang, kok bisa laki-laki ini datang ke sini kayak gini? Badannya berlumuran darah? Wanita itu tak berani menoleh ke sana. Tidak apa-apa, kan? Orang memang macam-macam. Pria itu menggenggam tangan wanita itu erat-erat dan berkata dengan nada menghibur. Benarkah ini enak? Wanita itu merasa sedikit tidak puas setelah mengantre selama 1 jam dan baru saja bertemu orang berdarah seperti itu saat makan. Kau akan tahu nanti saat waktunya tiba. Pria itu tersenyum dan tidak menjelaskan banyak hal, tetapi nadanya sangat meyakinkan. Baiklah. Wanita itu mencondongkan tubuh ke arah suaminya dan menunggu dengan tenang makanannya dihidangkan. Setelah beberapa saat, silakan menikmati makanan kalian berdua, kata Mu Xiaoyun dengan sopan sambil membantu membawakan makanan untuk pasangan muda itu. Yuan Ming secara pribadi membawakan nasi goreng kepada pria dengan bekas luka di wajahnya. Nasi gorengmu? Kata Yuan Ming sambil meletakkan nasi gorengnya. Terima kasih. Pria itu menerimanya. Tangannya sedikit gemetar saat memegang piring, dan tangannya penuh memar. Lelaki itu meletakkan nasi gorengnya dengan tenang, menatapnya, lalu mendongak dan berkata dengan acuh tak acuh, saya menang.
Ya. Yuan Ming mengangguk dan berbalik untuk menyiapkan makanannya sendiri. Pria yang penuh bekas luka itu tidak berniat membiarkan Yuan Ming menjawab, dan mulai makan dengan tenang. Lelaki yang sedari tadi memperhatikan tempat ini mengerutkan kening, merasa sedikit bingung. Tetapi karena makanan lezat itu ada di hadapannya dan tidak ada hubungannya dengan dirinya, ia pun tidak peduli lagi. Cahaya di toko Yuan Ming seterang siang hari, namun lembut dan tidak menyilaukan. Namun, di sisi lain, cahayanya berbeda. Kau, cepat bersihkan tempat ini, kenapa ada bekas tangan? Seorang pria berjas dan berpakaian rapi sedang mengarahkan sekelompok pelayan untuk bekerja di mana-mana. Tepat ketika orang tersebut sedang asyik memberi perintah, datanglah seorang laki-laki berlari menghampiri sambil berteriak dong-dong-dong dan berbicara dengan jelas. Manajer Go, saya sudah menyiapkan lobi. Saya juga sudah meletakkan bunga asli di meja itu yang tidak beraroma, dan serbetnya juga tidak beraroma. Saya jamin tidak akan ada bau lain di sana. Bagus. Pria itu akan datang dalam 5 menit. Kabarnya dia sangat tepat waktu. Bos sudah lama mengatur kedatangannya, kata manajer Go dengan sungguh-sungguh. Oke, saya sudah menyiapkan semuanya. Dapur sudah siap, dan Chef Zheng benar-benar berusaha sebaik mungkin, kata pria itu sambil tersenyum. Baiklah, suruh semua orang ini pergi. Manajer Go berdiri di pintu, siap menyambut mereka secara langsung. Saya harus pergi, karena orang itu akan segera datang bersama bos. Tanda di luar pintu sangat terang, dengan 3 karakter besar berlapis emas bertuliskan Gedung Furong tertulis di atasnya, membuatnya tampak seperti baru saja dibuka. Yanyi, terima kasih sudah datang. Dengan komentarmu, aku tidak perlu khawatir lagi. Sekelompok 3 orang datang dari kejauhan. Pria yang memimpin tampak berusia 40-an, usia prima. Wajahnya persegi dan penampilannya gemuk. Saat berbicara, ia menunjukkan sikap seorang bos. Seorang pemuda yang tampak sangat meriah dan membuat orang senang hanya dengan melihatnya, diam-diam mengikuti orang lain. Orang satunya adalah pria parubaya, mengenakan setelan tang longgar, yang membuatnya tampak sangat kurus. Wajahnya bersih, tetapi ekspresinya sangat serius dan ia tidak tersenyum. Sudut mulutnya melengkung ke bawah, membuatnya tampak seperti tidak ingin bicara. Ini memalukan begitu kamu membuka mulut. Aku tidak tahu bagaimana cara mengatakan sesuatu yang baik. Bos, pria parubaya itu langsung berkata bahwa ia tidak punya apa-apa untuk dikatakan dengan baik, yang membuat suasana agak membosankan. Sang bos memandang pemuda yang paling banyak bicara di sebelahnya dan melihat bahwa ia tidak berniat berbicara untuk meredakan suasana. Jadi ia hanya bisa menelan ludah. Untungnya, pintu masuk hotel sudah terlihat, dan ia langsung tersenyum lagi. Saya hampir sampai. Silakan masuk, mahasiswa pascasarjana tahun pertama. Saya siap. Kali ini pria parubaya itu lebih lugas. Ia hanya berkata lalu berjalan maju sendiri. Orang tua ini benar-benar pemarah. Sang bos menggertakkan giginya dalam hati, tetapi di permukaan ia tampak ramah dan memimpin jalan dengan antusias. Bos, Tuan Li, saya siap, silakan ikuti saya. Manajer Go maju 2 langkah, mulai menyapa orang-orang, dan mengantar mereka masuk. Berjalanlah melalui aula, masuki ruang pribadi, dan sampailah di pintu dengan tulisan Cui Susuan di atasnya. Dengan bunyi berderit, manajer Go mendorong pintu hingga terbuka, minggir, dan membiarkan orang itu masuk. Jangan khawatir, Tuan Li. Semua yang ada di sini hambar. Hidangannya akan disajikan segera setelah Anda membelinya. Mohon tunggu sebentar. Manajer Go berdiri di samping dan menjelaskan dengan sopan. Silakan saja dan panggil Chef Zheng. Pria parubaya itu tampak tak ingin bicara, dan pemuda di sebelahnya hanya menatapnya dengan senyum di wajahnya tanpa berkata sepatah kata pun. Bosnya sendirilah yang berbicara. Namun dia secara khusus menunjukkan siapa koki tersebut. Baik, bos, mohon tunggu sebentar, Tuan Li. Setelah berkata demikian, manajer Go menutup pintu dan segera pergi untuk memberitahu dapur agar mulai menyiapkan hidangan. Sesuai aturanmu, aku akan meminta semua orang menyajikan semua hidangan di restoran. Kamu pasti ingin mencoba beberapa lagi nanti, kata bos sambil tersenyum sambil duduk di samping. Ya, pria parubaya itu masih pendiam dan tampak terlalu malas memperhatikan orang lain. Beruntung, pelayan datang silih berganti menyajikan hidangan, dan meja bundar besar itu segera terisi dengan berbagai hidangan. Lin liang penuh dengan berbagai hidangan lezat yang menunggu untuk dicicipi orang-orang. Pria parubaya itu tidak banyak bicara, mengambil sumpit dan mulai mencoba. Pria ini bernama Li Yanyi, seorang kritikus makanan yang sangat terkenal. Namun, ia berbeda dari yang lain. Ia terkenal karena lidahnya yang tajam dan kritiknya yang tajam. Ia tidak pernah menerima uang dari orang lain untuk menipu, yang membuatnya sangat terkenal di dunia kuliner. Ia juga memiliki prestise yang tinggi di mata publik. Semua orang tahu bahwa ini bukan bisnis utamanya dan ia tidak menghasilkan uang darinya. Sehingga lebih banyak orang yang mempercayainya, dan komentarnya sangat akurat. Oleh karena itu,
Banyak restoran atau hotel yang mengundangnya untuk mencoba makanan tersebut secara gratis. Setiap kali, semua hidangan diletakkan di depannya, berharap salah satunya akan dipilih dan dinilai lezat. Hal ini menyebabkan dia menjadi lebih pemilih, seperti sekarang. Sudah cukup, aku sudah kenyang. Li Yanyi mencicipi sebagian besar hidangan, lalu meletakkan sumpitnya dan berkata, "Baiklah, terima kasih Yanyi atas bantuanmu. Aku akan mengantarmu." Bos itu berdiri di samping dan tidak menanyakan hasilnya, tetapi tetap berbicara dengan antusias. Bosnya tidak sabar, tetapi karena ini juga aturan Li Yanyi. Sama-sama. Li Yanyi tidak bersikap lebih sopan setelah memakan makanan gratis itu, tetapi dia malah berbicara lebih banyak. Sang bos tidak mengatakan sesuatu yang sopan dan berdiri untuk mengantar para tamu pergi. Di atas meja bundar besar di belakangnya, hidangan lezat itu perlahan kehilangan panasnya dan menjadi dingin. Setelah mengantar Li Yanyi pergi, manajer Go bertanya, "Bos, bagaimana? Apakah Anda puas?" "Seharusnya tidak apa-apa." Sang bos memikirkannya terlebih dahulu, lalu berkata dengan ragu, "Tidak apa-apa. Saya tidak melihat ada ketidakpuasan di wajah Tuan Li," kata manajer Gou dengan percaya diri. "HMPH, ayo kerja dan bereskan di dalam." Bos merasa sangat tidak senang ketika memikirkan wajah datar Li Yanyi. Melihat bosnya tampak tidak puas, manajer Gou tidak berani bertanya lebih lanjut dan hanya melanjutkan pekerjaannya dengan patuh. Setelah kembali ke rumah, Li Yanyi mandi dan langsung pergi ke ruang belajar untuk memulai pekerjaan evaluasi hari ini. Kue peony hibiscus ini benar-benar sok dan vulgar. Bahkan sastrawan dan penyair pun tidak akan sok seperti itu. Oke. Bunga-bunga yang bagus rasanya berminyak dan kurang terasa seperti bahan-bahannya sendiri. Sedangkan untuk hidangan lainnya, rasanya tidak selezat masakan rumahan dan tidak layak disebut. Kue peony hibiscus yang disebutkan Li Yanyi adalah kue yang sama dengan yang dibuat oleh Chef Zheng. Rasanya kaya dan harum, memadukan aroma keduanya. Namun, sekarang Li Yanyi mengkritiknya secara langsung sebagai sesuatu yang vulgar. Saya rasa Chef Zheng akan menangis jika melihatnya. Tentu saja, orang yang paling peduli dengan penilaian Li Yanyi adalah pemilik Furong Lou, yang telah bersusah payah merekrutnya. Entah apa yang ia rasakan. Tentu saja, Li Yanyi tidak punya perasaan pribadi tentang hal itu. Ia langsung tidur setelah selesai menulis. Toko lain yang dikritik. Saat itu sudah larut malam dan bahkan kedai Yuan Ming sudah hampir tutup. Tetapi ada sebuah ruangan di sisi lain yang terang benderang dan orang-orang dari segala bentuk dan ukuran berkumpul di sana. Beberapa orang berbisik-bisik di bawah lampu, tampaknya sedang mendiskusikan sesuatu yang penting. Pria kurus itu begitu bersemangat hingga tak bisa lagi menahan suaranya. Kurasa kita tak bisa lagi membiarkan Bos Yuan mengendalikan kita. Tong, ting, ting, ting. Istirahat dulu bosku. Lanjut ke video berikutnya dan jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami, Tong, ting.